Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah ya. Hari ini kita dikaruniai kesempatan untuk bersama-sama di acara perlindungan anak yang mudah-mudahan membuat kita semakin mampu berkontribusi di dalam perjalanan hidup kita demi anak-anak kita, anak bangsa ini. Dan seperti biasa, tidak lupa salam salawat kita lantunkan kepada junjungan umat kekasih kita Muhammad Rasulullah SAW. Semoga kelak kita dipertemukan di saat-saat yang sangat kita rindukan di yaumil akhir. Baik ikhwan akhwat, narasumber kita sudah hadir di sini, Dr. Hamid Fatilima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Bunda? Kabarnya baik, alhamdulillah. Begitu juga dengan Pak Hamid ya, bisa sampai di sini bahkan lebih dini dibanding yang lain-lain. Bicara soal perlindungan anak, kali ini terkait dengan materi apa nih yang akan kita bahas? Ini masih lanjutan dari strategi nasional penghapusan kekerasan terhadap anak. Bagian ke-6 ini terkait dengan ketersediaan dan akses layanan terintegrasi. Jadi bagian ke-6 dari strategi nasional yang sedang kita bahas ya dari PKTA ini tentang ketersediaan dan akses layanan terintegrasi. Wow, kalau terintegrasi berarti banyak pihak terlibat nih ya di sini. Insya Allah. Oke, mari kita simak. Silakan Dr. Hamid. Baik, terima kasih Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Rasil di mana saja berada, terutama yang ada di Kota Batam, Kota Palembang, Kota Pontianak, di Jabodetabek, Kota Sukabumi, Kota Semarang, Kota Magelang, Yogyakarta, Bondowoso, dan Banyuwangi. Insyaallah hari ini kita tetap melanjutkan pembahasan terkait dengan Peraturan Presiden nomor 101 tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak. Ini bagian ke-6 Bunda Nuning. Yang strategi ke-6 ini terkait dengan bagaimana kita membicarakan terkait dengan ketersediaan dan akses layanan yang terintegrasi. Ayahanda dan bunda yang ada di rumah, kita berharap anak-anak kita atau orang-orang yang kita kasihi, sayangi itu tidak mengalami kekerasan. Akan tetapi ruang untuk menjadi korban itu tetap ada saja Bunda Nuning. Karena orang-orang yang terasuki setan atau terpengaruh oleh iblis itu mereka akan tetap berpeluang atau berpotensi untuk menjadi pelaku terhadap perendahan martabat kepada manusia lainnya, termasuk anak di sana Bunda Nuning. Jadi ayahanda dan bunda, kalau kita menemukan ada orang suka marah-marah, lalu agresif, suka menyalahkan orang lain, lalu kemudian hanya dia yang benar, egois, atau suka melanggar peraturan yang dibuat oleh negara atau oleh daerah. Ambil contoh Bunda Nuning, sederhana ya. Seorang ayah atau seorang ibu dengan penuh kebaikan mengantar anak ke sekolah, tapi melawan arus. Itu perbuatan yang kita harus perhatikan orang-orang seperti itu. Ayahanda dan bunda, apa saja item-item yang saya sebutkan tadi itu sebetulnya penanda bahwa mereka itu sebelumnya mengalami pengabaian atau mengalami penelantaran atau mereka mengalami kekerasan. Ke depan agar anak-anak yang mengalami kekerasan dari ketidaktahuan orang tua
supaya mereka benar-benar meninggikan, menghargai, menghormati anak untuk tidak melakukan kekerasan, tetapi ternyata tetap terjadi. Untuk itu negara harus hadir di tengah-tengah bagaimana memastikan anak-anak yang menjadi korban kekerasan. Korban kekerasan otomatis ada 4 bentuk ya. Kita ulangi lagi, ada 4 bentuk kekerasan yang sering dialami oleh anak-anak. Pertama adalah kekerasan fisik. Kekerasan fisik, ayahanda dan bunda pasti sudah dapat mengetahui, antara lain akibat tamparan atau akibat cubitan atau sampai ke hal menghilangkan nyawa anak. Itu yang udah terlalu mengerikan. Lalu yang kedua bentuknya adalah kekerasan psikis. Psikis itu yang paling rendah Bunda Nuning. Kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa yang tidak dewasa itu adalah berkata kepada anak. Jadi berkata saja kepada anak itu tidak dibenarkan, tidak dibolehkan. Bagaimana ayahanda dan bunda? Saya boleh nggak mengetahui kapan terakhir ayahanda dan bunda berkata kepada anaknya? Kalau hari ini, pastikan kita meminta maaf kepada anak tersebut. Karena kalau anak itu tidak mendapatkan cahaya dari Allah, siap-siap saja menunggu pada saat anak itu berusia 40 tahun dan bundanya sekitar usia 60 tahun mungkin ya bunda. Bunda menyuruh anak tersebut, kemungkinan dia akan mudah berkata jadi ini yang perlu kita ketahui. Berkata saja itu tidak boleh, apalagi marah-marah, membentak, apalagi Bunda Nuning sambil. Biasanya orang yang melakukan kekerasan bentuk psikis itu juga diikuti dengan fisik Bunda Nuning. Ada pakai lempar lah. Yang menjadi korban itu yang paling banyak Bunda Nuning untuk kekerasan psikis ini adalah anak gadis. Pelakunya ibunya. Mungkin kalau kita telusuri ke belakang, ibunya juga dulu menjadi korban kekerasan dari nenek dari anak kita sekarang yang gadis. Jadi bagaimana caranya ini untuk memutus rantai? Hanya ayah dan bunda yang tahu. Untuk itu coba mulai kita kurangi berkata saja tidak boleh, apalagi marah-marah yang tidak jelas. Udah tahu orang yang suka marah-marah itu dulu korban kekerasan. Tinggal bagaimana nih cara mengatasinya. Terutama bagi mereka yang sering jadi korban, kita harus sudah mulai pasang itu tagline. Kalau ada orang yang suka marah-marah, dulu dia adalah korban kekerasan. Buat apa kita menanggapi orang yang suka marah-marah? Untuk itu ini menjadi penting. Selain membentak, apalagi Bunda Nuning, membanding-bandingkan perbuatan diskriminatif. Orang yang pertama merendahkan manusia adalah iblis. Saat Allah memerintahkan seluruh malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, ada satu yang tidak mau bersujud. Lalu ditanya Allah, kenapa tidak mau bersujud? Aku dibuat dari api, Adam dari tanah. Cuma berkata begitu Bunda Nuning, orang itu diusir oleh Allah dari surga. Untuk itu sudah dapat kita pastikan kalau ada orang yang suka menjadi pelaku diskriminasi, itu teman siapa Bunda Nuning ya? Teman setan. Nggak usah dijawab. Untuk itu menjadi penting. Mereka-mereka ini adalah pelaku bentuk-bentuk kekerasan secara psikis. Dan korbannya itu Bunda Nuning adalah anak yang
sangat dinanti-nanti kehadirannya, tetapi saat dia sudah hadir ke dunia, Diabaikan. direndahkan, Direndahkan. dicaci, nggak usah dipakai kata maki ya, dicaci, terus dicaci-caci kan. Jadi kasihan ya anak itu. Ini bentuk kedua. Lalu bentuk ketiga, Bunda Nuning, yaitu kekerasan seksual. Pada masa pemerintahan SBY ada perubahan Undang-Undang 23 tahun 2002 menjadi Undang-Undang 35 tahun 2014. Istilah ini dirubah menjadi kejahatan seksual. Nah, untuk itu ayahanda dan bunda, ini kasus masih banyak. Ada yang menjadi pelakunya itu kakeknya, pamannya, orang ayah sambungnya, atau ayahnya, atau orang-orang yang kita percaya adalah orang-orang yang baik, karena di tempat yang baik. Akan tetapi mereka memanfaatkan kekuasaan mereka untuk menjadi pelaku kekerasan terhadap anak. Ini yang menyedihkan, ini Bunda Nuning, korban kekerasan seksual ini atau kejahatan seksual tidak saja dialami oleh anak gadis atau anak perempuan, tetapi juga oleh anak laki-laki. Ini menjadi sangat menarik untuk perlu mendapatkan perhatian dari kita semua untuk memastikan anak-anak kita terhindar dari mereka-mereka yang masih saja merendahkan martabat anak melalui bentuk-bentuk kekerasan atau kejahatan seksual. Untuk kejahatan atau kekerasan seksual ini Bunda Nuning, Presiden bersama DPR sudah menerbitkan undang-undang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Itu lebih dahsyat lagi ketegasan negara untuk menjerat mereka-mereka yang menjadi pelaku kekerasan seksual. Presiden Joko Widodo juga sudah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang kemudian oleh DPR disetujui menjadi undang-undang. Itu menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016, Bunda Nuning. Bagi pelakunya itu, Bunda, dikebiri, pasang gelang, diumumkan di depan publik, lalu kemudian dia harus direhab setelah menjalankan hukum pidananya. Jadi misalnya pidananya 15 tahun Bunda Nuning, 6 bulan menjelang dia keluar, itu dia harus dikebiri dulu. Lalu kemudian dia dipasang gelang supaya kalau kemana-mana itu Bisa terdeteksi oleh pihak kepolisian, lalu kemudian oleh Kominfo bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan, fotonya itu harus dipublikasi. Ini. Untuk apa? Agar mereka-mereka yang terlintas saja dalam pikiran untuk mau melakukan kejahatan atau kekerasan seksual itu perlu berpikir dua kali. Apalagi dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat ini, Bunda Nuning, adalah penelantaran. Penelantaran ini mereka-mereka siapa saja ini pelaku penelantaran terhadap anak, Bunda Nuning. Dan ini termasuk kekerasan. Pertama adalah ayah ibunya yang bekerja. Baik itu di swasta maupun di negeri, 8 jam anaknya itu mengalami penelantaran. Ini untuk itu ayahanda dan bunda yang pegawai negeri dan pegawai swasta, pastikan anak-anak kita yang berusia 0 sampai 6 tahun itu harus disediakan oleh wali kota atau bupati atau oleh gubernur atau oleh menteri atau oleh direktur-direktur perusahaan BUMN maupun perusahaan swasta menyediakan daycare. Daycare itu harus gratis karena
8 jam anak itu tidak mendapatkan bimbingan, dampingan, asuhan, sentuhan dari bundanya. Untuk itu, ayahanda dan bundanya yang sudah diambil tenaganya oleh negara, negara harus membayarnya dengan menyediakan daycare. Ini harus perjuangkan nih. Ayahanda dan bunda yang bekerja, ini perjuangan. Harus diperjuangkan, bukan didiamkan. Agar anak-anak ibu bapa tidak mengalami penelantaran. Itu yang pertama, Bunda Nuning. Yang kedua, orang tuanya yang bekerja di luar kota itu juga mengalami penelantaran. Lalu ayah ibunya berpisah yang tidak jelas. Atas putusan pengadilan berpisah, anaknya juga mengalami penelantaran. Itu bentuk kekerasan. Lalu anaknya yang ayah atau ibunya meninggal dunia jadi yatim piatu. Lalu kemudian dia tidak diasuh oleh kakek nenek, paman bibi yang berpengetahuan tentang anak. Ini juga akan menjadi berpotensi anak itu mengalami korban kekerasan. 4 bentuk kekerasan ini mereka harus mendapatkan penanganan yang optimal, komprehensif, dan terintegrasi. Untuk itu, pembahasan kita hari ini menyangkut ketersediaan dan akses layanan terintegrasi. Ini ayahanda dan bunda perlu ketahui. Hari ini setiap kabupaten, kota, dan provinsi termasuk nasional itu sudah menyediakan layanan perlindungan perempuan dan anak. Kalau di kabupaten kota itu dalam bentuk unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak. Coba ayahanda dan bunda yang ada di daerah masing-masing, coba ketik di Google masing-masing ya. Di Google masing-masing, UPTD PPA, itu di mana alamatnya? Kalau sudah dapat, tolong sampaikan ke kami. Misalnya di Depok itu ada di mana? Kalau di Jakarta, Bunda Nuning, ada di Kelapa Gading, Pulau Gadung, di Pulau Gadung, tetapi hampir di setiap RPTRA itu ada unit-unit yang dapat menjangkau korban-korban. Pertanyaannya, unit pelayanan ini apa tugasnya? Ini juga perlu diketahui. Pertama, tugas dari lembaga ini adalah tempat pengaduan masyarakat. Untuk itu, segera catat nomor telepon. Kalau kita ada di masing-masing daerah, UPTD PPA-nya itu nomor teleponnya berapa? Itu tolong dicatat. Lalu kalau boleh di handphone kita beri PIN. Agar apa, Bunda Nuning? Ketika diperlukan gampang banget. Gampang. Jadi nomor darurat. Atau yang sering diumumkan oleh Bunda Nuning, Sapa 129 atau WA 08111129 129. Saya ulangi lagi ya. 0814 kali 29129. Kalau boleh nomor ini disimpan di handphone kita, lalu pastikan itu mudah diakses. Di sana itu ada fungsi dari UPTD PPA adalah tempat pengaduan. Insya Allah di sana ada petugas yang sudah terlatih, terutama dilatih konvensi hak anak. Apa itu kalau sudah dilatih konvensi anak? Keunggulannya, Bunda Nuning, yaitu orang yang menerima laporan ini, karena dia sudah tahu bahwa ini adalah korban, dia harus menciptakan suasana yang kondusif sehingga anak itu merasa aman, tenang, nyaman, dan dia percaya bahwa nanti laporan yang dia sampaikan ini dapat ditindaklanjuti oleh petugas.
Jadi setelah pengaduan ini Bunda Nuning, apa yang dilakukan oleh UPTD PPA? Yang kedua adalah melakukan penjangkauan. Jadi penjangkauan misalnya kita lapor nih Bunda Nuning ke UPTD PPA atau melalui SAPA 129, misalnya orang di Kota Batam, dia tidak tahu UPTD PPA di Kota Batam itu nomor berapa, tapi yang dia tahu SAPA 129 atau 08111129 itu oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Data itu akan diolah lalu segera diteruskan ke UPTD PPA Kota Batam atau Kota Semarang atau Kota Magelang kalau ada kasus di sana ya Bunda Nuning ya, atau Kota Jogja atau Banyuwangi, Bondowoso, Sukabumi. Ini semua, atau di Jabotabek, ini semua sudah ada Bunda Nuning. Yang sangat senang itu saya di Cianjur Bunda Nuning, itu hampir di setiap kecamatan ada itu UPTD PPA-nya. Jadi ayahanda dan bunda, laporan ini akan dikirim oleh kementerian dan UPTD PPA akan melakukan penjangkauan. Penjangkauan ini nanti ayahanda dan bunda, kalau ibu bapak perhatikan di jalan, itu ada mobil berwarna putih, terus ada garis warna hijau tulisnya perlindungan anak. Itu perlindungan perempuan dan anak, itu adalah mobil yang akan mendatangi kita di lapangan. Jadi dia datang di sana, mengetahui, mendalami apakah benar ini terjadi kejadian. Kalau korban itu memang benar-benar darurat, itu segera dijemput, dibawa ke UPTD PPA. Nanti di sana korban akan di assessment. Jadi ada satu proses, tahapan ketiga ini ada proses assessment. Pada saat proses assessment itu nanti hasil dari assessment terhadap korban yang dilakukan oleh tim yang sudah terlatih juga Bunda Nuning. Jadi mengajukan pertanyaan juga tidak sembarang. Itu memang harus membaca kondisi situasi korban. Kalau sudah ada hasil dari assessment, dokumen atau laporan hasil assessment ini akan dibahas di satu forum namanya case management atau manajemen kasus. Di sana Bunda Nuning yang akan hadir di manajemen kasus itu otomatis pertama adalah pekerja sosial, kedua psikolog, ketiga dari dinas kesehatan, keempat dari dinas sosial, lalu kelima dari dinas PPA, keenam dari aparat penegak hukum atau kepolisian. Ibu bapak, kemungkinan misalnya anak ini korban kekerasan, otomatis ada masalah. Misalnya hasil putusan dari case management itu si korban harus segera mendapatkan layanan medis. Di sana nanti si korban akan di-assess lagi oleh tenaga medis. Hasil dari apa yang diketemukan oleh tenaga medis untuk menjadi dasar si korban mendapatkan layanan medis sampai tuntas Bunda Nuning. Pertanyaannya, harus bayar nggak nih? Ini nanti akan ditangani oleh negara di daerah masing-masing. Kemudian korban ini perlu direhab sosial. Itu akan ditangani oleh Balai Rehabilitasi Sosial. Jadi korban ini benar-benar supaya dia untuk kembali ke kondisi semula tidak mungkin Bunda Nuning. Tetapi korban itu segera mendapatkan penanganan secara optimal. Di proses ini juga kalau
sudah mendapatkan layanan medis, layanan kesehatan, atau layanan sosial, otomatis juga anak ini perlu mendapatkan layanan pendidikan. Akses pendidikan, bagaimana dinas pendidikan bekerja sama dengan sekolah di mana anak bersekolah untuk memastikan jangan sampai anak ini akan menjadi korban kekerasan lagi karena haknya tidak terpenuhi. Untuk itu harus dia dipenuhi. Lalu bagaimana dengan pelaku? Itulah nanti tugas kepolisian. Polisi kalau misalnya korban ini harus perlu divisum atas rekomendasi dari UPPA. Jadi di setiap kabupaten kota sekarang Bunda Nuning, di setiap Polres itu ada satu unit PPA, penanganan perempuan dan anak. Itu di sana ada polisi laki dan polisi wanita, berharap sudah terlatih menangani anak-anak. Untuk itu memvisum korban ini, lalu kemudian segera menangkap pelaku. Nah, ini pelaku harus segera diproses agar dia tidak akan melakukan perbuatan serupa kepada si korban atau kepada orang lain lagi, supaya benar-benar negara ini aman atau terkurangi dari mereka-mereka yang menjadi pelaku kekerasan, segera ditangani. Lalu kemudian apalagi yang akan dilakukan setelah korban ini benar-benar ditangani oleh UPTD PPA bersama lembaga-lembaga lain secara terintegrasi? Setelah korban sudah tersembuhkan, sudah terdampingi, otomatis korban ini kan mau pulang Bunda Nuni. Ini akan difasilitasi oleh dinas sosial bekerja sama dengan UPTD PPA akan mengembalikan korban, tetapi sebelum korban itu dipulangkan Bunda Nuning, keluarga yang akan menerima korban dan masyarakat yang akan menerima korban ini harus dipersiapkan terlebih dahulu, sembari meningkatkan kemampuan, meningkatkan kapasitas korban untuk siap kembali hidup bermasyarakat, berkeluarga dengan orang-orang yang dia tinggalkan beberapa saat. Kalau itu sudah siap Bunda Nuning, si korban sudah dapat direintegrasi. Menjadi persoalan Bunda Nuning, kadang-kadang korban, terutama ini mereka yang menjadi korban kejahatan atau kekerasan seksual, itu suka tidak diterima oleh masyarakat. Akhirnya kemungkinan besar korban ini akan direintegrasi ke keluarga pengganti atau dia ditempatkan di lembaga kesejahteraan sosial anak atau ke orang atau lembaga yang bersedia untuk menerima anak ini. Khusus untuk korban kekerasan seksual. Ini kemungkinan kalau identitasnya terpublikasi, khawatir ini akan menjadi permasalahan yang akan datang. Tetapi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 itu informasi terkait dengan korban kalau boleh dibersihkan dari dokumen-dokumen elektronik, dan itu nanti tugas dari Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mengambil tindakan terkait dengan hal tersebut. Tetapi bagaimana kalau korban ini identitasnya udah tercemar, kemungkinan untuk diganti itu dimungkinkan oleh peraturan perundangan. Lalu bagaimana kalau satu keluarga tidak diterima lagi oleh masyarakat? Ini jadi tantangan Bunda Nuning. Ini sudah diatur juga
dia harus mendapatkan tempat rumah yang akan menampung dia di tempat yang baru. Agar korban ini benar-benar dia akan menjadi individu yang hidup kembali, lahir sebagai manusia, besar sebagai manusia, dan kemungkinan besar saat dia meninggal tetap menjadi seorang manusia. Untuk itu, ayahanda dan bunda terkait dengan ketersediaan dan akses layanan terintegrasi ini menjadi satu kebutuhan, tapi menjadi satu tantangan apabila di daerah kita fasilitas-fasilitas yang saya sebutkan itu belum ada. Ini tergantung siapa Bunda Nuni? Kepala daerahnya. Untuk itu, ayahanda dan bunda, kita masih beberapa bulan atau 2024 ya Bunda Nuni, dekat sekali untuk memilih 7 orang. Siapa yang kita pilih itu Bunda Nuni? Pertama adalah anggota DPRD daerah, kabupaten atau kota, DPRD provinsi, DPD pusat, lalu bupati atau wali kota, kedua DPRD RI, gubernur, lalu yang ketujuh presiden. Untuk itu ke depan kalau kita menghendaki daerah kita, provinsi kita, kabupaten kita terisi oleh seorang wakil rakyat yang penuh dedikasi tinggi untuk melindungi anak-anak kita, dan bupati, gubernur atau presiden yang responsif dengan dukungan semua fasilitas itu semua atas kekuasaan dia melalui tanda tangan dia Bunda Nuni untuk menyusun sebuah kebijakan lalu program, tapi itu semua tergantung dari anggaran. Untuk itulah ayahanda dan bunda, pilihlah orang yang tepat yang akan menjadi wakil kita, dan orang yang tepat akan mengelola beberapa kewenangan yang kita serahkan kepada bupati, wali kota, gubernur, dan presiden. Demikian Bunda Nuni, semoga apa yang kita sampaikan hari ini mendapatkan perhatian dari kita semua. Masya Allah. Jadi mendengar, menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Hamid tadi, memang selalu muncul dan bertambah lagi pemahaman kita terkait dengan bahwa nggak ada yang nggak bisa diperjuangkan dan dilakukan, kecuali kalau abai ya. Kita boleh langsung ke pertanyaan ya. Baik. Terkait dengan tentang orang tua yang bekerja tadi Pak Hamid, penyediaan daycare-nya itu kurang lebih bagaimana ya gambarannya? Saya kebetulan rencana menikah, sementara saya sekarang pekerja. Iya. Menarik. Ya, daycare itu seharusnya disediakan oleh bupati wali kota. Pemerintah berarti Pemerintah. ya? Untuk memastikan anak-anak dari ayah atau ibunya yang bekerja terutama yang di pegawai negeri maupun swasta, di usia 0 sampai 6 tahun itu tidak mengalami penelantaran. Mereka ini menjadi tanggung jawab negara untuk memastikan ini. Karena ayah ibunya sudah mendarma baktikan waktu, tenaga, dan pikiran. Tenaga dan pikiran, tetapi ada satu yang mereka tidak dapat cegah atau dapat atasi, yaitu 8 jam kehilangan waktu bersama anaknya. Iya. Nah, untuk itu bila berkehendak ke depan ini kita harus perjuangkan, tapi di beberapa daerah seperti ini, informasi yang menarik, di kota Tangerang itu wali kotanya udah menyediakan daycare, atau gubernur Banten itu sudah ada daycare, atau kota Tangerang Selatan udah ada juga. Bagaimana dengan
kota-kota ibu Yang bapak lain, yang ada. Ada beberapa perusahaan perkebunan, ini sudah bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan, itu mereka di perkebunan-perkebunan mereka menyediakan daycare. Lalu di kota Surabaya, Surabaya itu teman-teman dari Serikat Buruh, jadi ini idenya dari Serikat Buruh malah justru mereka membentuk daycare. Lalu daycare itu distandarkan menjadi ada standarnya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh negara. Wow. Jadi bagi daerah yang belum ada daycare atau tempat penitipan anak, untuk memastikan anak-anak kita jangan sampai kita serahkan kepada neneknya lagi. Kan dulu neneknya udah susah membesarkan ibunya, membesarkan ayahnya. Setelah sudah ada cucu, harus mereka lagi. Kasihan, mereka kan udah pensiun, pingin melakukan berbagai kegiatan. Tapi sekarang mengasuh anaknya. Dulu kan mereka mengasuh kita itu ada sedikit kekerasan. Hari ini mereka mungkin masih teringat pokoknya aja. Jadi kalau kita yakin bahwa nenek, kakek dari cucu kita itu atau dari ayah ibu kita sendiri, mereka sudah terlatih menjadi orang yang akan menggantikan kita dengan penuh kelemah lembutan, kenapa tidak? Tetapi kapan itu bisa terwujud? Bila kita tidak latih orang-orang tua kita itu. Tapi solusi yang paling penting itu adalah daycare yang harus disediakan oleh pemerintah. Layaknya Bunda Nuning, seorang pegawai kan dia membayar pajak. Iya. Oleh negara dia dapat diskon karena punya anak. Atau untuk pegawai negeri, dia punya anak, dia dapat tunjangan. Tunjangan itu sama juga, salah satu yang harus disiapkan oleh negara itu adalah daycare, tempat penitipan anak yang gratis disediakan oleh daerah. Wow, gratis ya. Tapi tergantung dari Daerah saat kita masing-masing. memilih bupati kita, DPRD kita, gubernur kita. Kalau mereka-mereka yang kita pilih, Pak, nanti kalau Bapak jadi anggota DPRD, memperjuangkan daycare enggak? Apa itu daycare? Nah, kita pikir dulu untuk memilih orang seperti itu kan Bunda Nuni. PR-nya berarti cukup panjang nih Ya, jadi karena orang yang kita pilih tahu apa enggak aja kita belum tahu. Baik, pertemuan hari ini kemudian memberikan satu titik informasi penting terkait dengan daycare tadi yang kalau misalnya ada disediakan oleh pemerintah dan free, gratis, itu akan semakin mantap bagi ayah ibu yang bekerja, ya kan? Tetapi kalau seandainya ini ada pertanyaan terkait, andai kata kami sudah bercerai, anak-anak masih di bawah 5 tahun, masih bisakah meskipun bukan dari pasangan yang utuh untuk titip ke daycare? Dan dalam tanda kurung masih belum tahu ya, sekarang sudah ada belum tuh daycare-nya? Itu hak anak harus dipenuhi. Nah, itu negara akan ambil bagian. Di konvensi hak anak itu Bunda Nuning ada beberapa pasal. Pasal pertama, memastikan ayah dan ibu berpengetahuan tentang anak, memiliki keterampilan dan sikap. Itu harus melewati sebuah proses kelas parenting. Nah, pertanyaannya, ayah dan ibu sudah punya sertifikat kelas parenting belum? Kalau belum, kita belajar dari Kota Bogor, ibu wali kotanya mendirikan sekolah ibu. Wali Kota Bogor bikin sekolah ibu. Pertanyaan sekarang, bagaimana dengan di kota ibu bapak? Ada nggak sekolah ibu? Atau di Jawa Barat, ibu gubernur mendirikan sekolah sekopor cinta. Itu tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan orang tua. Itu yang pertama Bunda Nuning. Iya. Yang kedua adalah pasal 9, memastikan kalau boleh ayah dan ibu
tidak terpisah, tidak berpisah. Lalu kalau boleh, ayah dan ibu yang karena sudah tidak satu prinsip, untuk memastikan jangan sampai terpisah dari anak. Memang Tidak mudah. tidak ada mantan anak. Kalau mantan Istri, istri atau suami. suami ada, tapi Iya, untuk iya. anak ini harus pastikan ini tidak boleh mereka dipisahkan. Bisa nggak sih akur demi anak-anak itu? Berat ya. Itu yang menjadi menarik di konvensi anak itu, Bunda Nuning. Ada 3 momen Iya. ayah ibu itu selalu meminta anak untuk berpikir lalu berpendapat. Salah satunya adalah kalau ayah dan ibunya sudah tidak satu prinsip, itu mereka harus bertanya, "Nak, tolong pikirkan apa pendapatmu, ayah dan ibu ini sudah tidak satu prinsip." Kalau itu didengar oleh ayah ibunya dengan penuh kedewasaan, untuk berpikir berpisah itu tidak akan terjadi, insya Allah. Jadi didiskusikan justru sama anak-anak ya. Minta anak untuk berpikir, lalu dia minta dia berpendapat. Sampai begitu benar. Kalau misalnya gitu ya, ayah dan ibu dan terus apa komentar mereka, itu yang kita jadikan pegangan kita untuk Ambil melangkah. contoh, Bunda Nuning. Ayah, bagaimana perasaannya saat aku melihat teman-temanku bersama ayahnya mengambil rapot sedangkan aku tidak ada Yang ngambil. Bagaimana tuh ya? Saya akan sangat senang kalau ada ayah di sebelah kananku, ada bunda di sebelah kiri, bersama-sama kita ke sekolah. Wah, itu lumayan kan? Jadi demi buah hati, Ini menjadi tantangan ya. apapun bisa kita atasi. Yang penting getting along, bergandengan tangan demi anak-anak. Ya. Gitu. Wis, keren banget ya ayah dan ibu. Mudah-mudahan ini adalah damba dan kerinduan kita bahwa melahirkan adalah sebuah keinginan yang luar biasa. Membesarkan anak-anak dan kemudian menjadi bagian dari keluarga yang utuh juga harus tetap diupayakan. Gak bisa jalan sendiri gitu aja ya. Ada di pasal 10. Misalnya anak itu ayah ibunya bekerja di luar negeri, itu harus selalu terkomunikasi, terhubung. Bagaimana caranya? Sekarang sudah tidak ada halangan, Bunda Nuning ya. Banyak sekali apa yang bisa kita lakukan. Asal itu tergantung, Bunda Nuning. Orang yang kita pilih di legislatif yang akan membuat peraturan perundangan, lalu menyetujui anggaran, lalu dia memantau. Jadi kita pilih orang yang harus tepat. Apapun partainya, kita harus tahu dia memperjuangkan anak-anak kita tidak. Lalu kedua, yang akan menjadi bupati, wali kota, dan gubernur dan presiden. Karena mereka nanti yang akan menentukan siapa itu kepala-kepala dinasnya yang responsif pada anak. Kalau salah memilih wali kota, salah memilih gubernur, sudah 5 tahun kita akan menderita. Dan yang paling terdampak itu adalah anak-anak kita. Itu begitu, Bunda Nuning. Padahal kita sedang cuma bicara tentang daycare ya, tapi luas sekali. Dan banyak sekali yang muncul kemudian di dalam benak dan pemikiran kita semuanya terkait dengan apa yang dibahas sekarang, bahwa biar bagaimanapun juga anak-anak di atas segalanya demi pertumbuhan mereka. Terima kasih untuk Bunda Fajar. Mbak Nuning, terima kasih dengan penjelasannya. Pak Hamid luar biasa. Kemudian juga ada tunggu sebentar. Terima kasih juga dengan ilmunya Pak Hamid. Ini dari hamba Allah 0857 sekian. Saya putri Pak Hamid, pernah diajar Pak Hamid waktu di kriminologi dulu. Semoga masih ingat ya. Dan saya menyimak mendengar ilmu Pak Hamid hari ini juga luar biasa sekali. Pertanyaannya sesuai dengan yang tadi juga disampaikan terkait dengan kondisi sekarang ini. Tadi Sapa
129 ya betul. 129. Sapa 129 itu nomor yang bisa dihubungi ketika ada terkait-kait dengan hal-hal yang sedang kita bicarakan. Kekerasan terhadap perempuan, Kekerasan maupun terhadap perempuan, terhadap anak, itu lapornya ke Sapa 129. Tadi nomor telepon yang juga sudah disebutkan, ada yang nanya belakangnya 129-nya 2 kali ya? Iya betul. Persisnya gini, 08 satunya 3 kali, terus 129 129. Kalau satunya mau ditulis 4 kali, berikutnya 29 129 ya. Jadi 08 1111 29 129. Terkait dengan UPT DPPA itu pasti ya di setiap daerah ada. Waduh, nanyanya kemana nih? Baik, terima kasih. Nah, terkait dengan UPT DPPA, dulunya itu P2TP2A. Dari proses pembentukannya itu, kalau UPT DPPA itu sudah hampir di seluruh provinsi, kecuali ada 4 provinsi yang baru belum ya. Lalu di sebagian kabupaten kota, tadi Bunda Nuning, ada itu bupati wali kota yang belum mau prioritaskan kehadiran UPT DPPA. Akhirnya apa yang harus diupayakan? Kepala dinas PPA-nya menggunakan jasa istri bupati atau istri wali kota agar mendorong suaminya mengeluarkan kebijakan. Untuk itu kenapa saya menekankan ini kita ke depan tahun politik untuk cerdas memilih orang-orang yang akan mewakili kita dan orang-orang yang akan mengeksekusi apa yang menjadi harapan kita. Untuk itu indikasi kabupaten kota yang sudah memiliki UPT DPPA itu adalah kabupaten kota yang sudah memiliki label kategori KLA. KLA itu Kabupaten singkatan Kota dari Layak Anak yang layak. Baik itu Pratama, Madya, Nindya, Utama, KLA. Seperti Kota Surabaya, Kota Jogja, Kabupaten Sleman, Kabupaten Siak, Kota Denpasar. Itu mereka, Kota Surabaya tadi sudah disebut ya, Surakarta, itu mereka UPT DPPA-nya sudah oke. Kalau Nindya seperti Kota Bogor, Kota Depok, itu sudah ada. Tinggal kita lapor saja atau bertanya. Mereka adalah orang-orang yang sudah siap untuk menerima laporan kita. Dan terima kasih Putri, ini masih ingat ibunya suka mendengar Radio Rasil. Gitu. Dia juga suka dengar juga. Salam deh ya buat ibunda. Sukses. Oke, pertanyaan berikutnya, apakah nomor 08111129 tadi bisa buat konseling? Jawabannya adalah boleh. Nanti akan, ini menarik. Kalau dia sudah jadi korban kekerasan, konselingnya akan tetap di situ. Tetapi untuk pencegahan nanti akan dikirim ke Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga. Di sana nanti Puspaga itu juga di Kota Depok ada. Kota Depok itu dekat sekali dari studio ini ya. Lalu di Kota Sukabumi kemarin baru kami dampingi untuk distandarisasi layanannya. Kabupaten Sukabumi, kemudian di Jawa Tengah hampir semua kabupatennya sudah mulai ada Puspaga. Jogja, lalu di beberapa daerah itu sudah ada. Jadi kalau belum menjadi kasus, tetapi bagaimana supaya tidak menjadi pelaku, konseling di Puspaga. Nanti di sana ada psikolog. Lalu kalau kasusnya sudah terjadi, kami butuh untuk dapat pendampingan lain-lain, terutama korban kekerasan psikis dan korban kejahatan seksual, itu perlu
segera menghubungi layanan tadi, dan semoga petugas yang dari sana akan segera mengirim ke UPTD PPA di mana Terdekat ayah ibu berada. Oke. Jadi tadi yang bertanya 082129 sekian jelas ya. Nomor itu bisa untuk bertanya dan menyampaikan banyak hal. Kemudian tunggu sebentar. Pertanyaan berikutnya, keren banget bahasan hari ini, terima kasih. Mudah-mudahan kita mampu memilih pemimpin yang peduli pada hal-hal terkait dengan anak-anak kita. Amin. Ya, dipilihnya nggak tahu gimana caranya. Apakah itu sudah menjadi program mereka atau enggak, kan nggak tahu kita. Kita tanya. Nanyanya dari mana? Tanya sama calon DPRD, Bapak punya program apa untuk supaya kami percaya sama Bapak untuk kita beri suara kami. Siap. Ibu Bu Nuning, setiap daerah kita itu adalah dapil anggota DPRD kota kabupaten. Suara kita dihitung tuh. Lalu dapil provinsi Dihitung juga. dihitung. Dapil DPD. DPD ini suaranya jarang kita dengar ya. Dia itu adalah anggota senat dari provinsi kita untuk memperjuangkan hal-hal apa yang kita harapkan. Itu dihitung juga suara kita, Bunda Nuni. Lalu kemudian DPRD yang wakil rakyat kita, dia kalau suka lupa sama kita ya. Coba. Untuk itu pilihlah yang orang dekat dengan kita, yang kita percaya yakini, bukan yang menyogok dengan 1 liter beras atau dengan kaos yang tidak menyerap keringat. Iya, pembahasan yang keren luar biasa kata Bapak Nana Sumarna. Iya. Begitulah kalau acara yang akan mempersuasi kita pada hal-hal baru yang kemudian menjadikan kita juga mendamba hal-hal yang sebagaimana kita simak ini, jangan salah pilih gitu ya. Iya. Terutama bupati, wali kota, gubernur dan presiden. Karena kita akan pilih 7 orang yang akan menjadi orang yang kita percaya. Percayalah kepada orang yang memiliki program, bukan orang yang mengambil suara kita begitu saja. Ini ada permintaan dari hamba Allah, Pak Hamid, bisa bantu nggak sih? Maaf, saya butuh sekali konsultasi dengan psikolog, tapi yang nggak mahal. Apakah bisa kasih rekomendasi, Pak Hamid? Tergantung di daerah ibu bapak. Tolong kalau ibu di daerah Tangerang Kota, Tangerang Kabupaten, Tangerang Kota, Kota Tangerang Selatan, atau Depok, atau DKI Jakarta, atau Bogor, ada Puspaga. Di sana gratis. Puspaga ya. Pusat Pembelajaran Keluarga. Beliau nambahin nih, aku di Bekasi, Mbak. Ada di Bekasi. Di Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi ada. Jadi tinggal kontaknya Puspagas. Kalau kita tidak tahu, kita cari nomor telepon Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota Bekasi atau Kabupaten Bekasi. Iya, bisa tanya juga ke 1008 ya, mungkin ya. Oke, kemudian kita ke pertanyaan berikutnya. Kalau seandainya kekerasan terjadi di rumah, orang tuanya tidak ada tetapi yang melakukan justru PRT, apakah harus dilaporkan juga? Saya tetangganya. Iya. Wajib. Ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Di sana itu termasuk pekerja rumah tangga, dia berpotensi menjadi pelaku, dia juga berpotensi menjadi korban. Ya. Sekarang dia menjadi pelaku. Ayah, bunda di mana saja berada, kita suka mendengar ada anak yang ditinggalkan oleh ayah ibunya lalu ditangani oleh pekerja rumah tangga. Itu nangis. Tapi kita lihat kenapa dia bisa nangis. Dia ternyata fokus pada handphonenya atau mungkin karena dia nonton.
ini kalau kita biarkan, yang akan jadi korban adalah anak ini sendiri. Di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 di pasal 72 ayat 3 item E, kita harus ikut bertanggung jawab. Untuk itu kita sudah mengawasi, memantau, tapi kita tidak melaporkan. Kalau terjadi sesuatu pada anak ini, kita termasuk orang yang melakukan pengabaian. Untuk itu, agar kita terbebas dari semua hal, kalau boleh komunikasikan secara bijaksana dengan ayah ibunya, atau kita lapor ke Pak RT yang akan menjadi pengganti mulut kita, supaya kita tidak ada persoalan dengan tetangga. Tapi kita harus pastikan setiap anak yang ada di depan kita adalah anak kita sendiri. Ini menjadi perjuangan dan tantangan ke depan juga, Bunda Nuning. Masya Allah. Jadi terkait dengan kekerasan baik fisik ataupun psikis, ataupun juga yang seksual, dan juga bagaimana peran kita yang 8 jam ninggalin rumah, itu ternyata nggak main-main, dibahas, dicarikan jalan keluarnya dengan adanya daycare dan segala macamnya. Meskipun kalau nggak salah ada juga pilihan-pilihan pekerjaan yang membuat tidak harus meninggalkan 8 jam. Baik, terima kasih sekali untuk yang sudah ikut serta. Bagaimana anak-anak mendapatkan haknya, mudah-mudahan akan terus kita peroleh melalui acara perlindungan anak ini. Dan kita sudah ada di penghujung, silahkan di closing statementnya. Baik, terima kasih Ayahanda dan Bunda. Saya mengingatkan kembali, Presiden telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 101 tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak. Untuk tujuan atau strategi ke-6 itu adalah ketersediaan dan akses layanan terintegrasi. Ini benar-benar kita harus pastikan kita mengetahui, kita memahami, dan otomatis kita ambil bagian untuk mensosialisasikan banyak hal. Tapi ada satu harapan. Ayahanda dan Bunda, kita menginginkan RT kita, RW kita menjadi RT RW yang ramah anak. Lalu berharap juga rumah kita adalah rumah yang ramah anak. Apa yang perlu kita ciptakan agar rumah RT RW ramah anak adalah situasi yang kondusif, itu ditandai dengan adanya mekanisme pengaduan. Untuk itu, coba Ayahanda dan Bunda pilih di rumah itu ada satu orang yang akan menerima laporan, aduan dari siapapun. Nanti dia yang akan mengolahnya, lalu dia akan mencari jalan keluar. Begitu juga di RT, mintakan ke Pak RT, lalu begitu juga dengan Pak RW. Pak RT, Pak RW, siapa yang kita pilih untuk menjadi tempat kita mengadu? Orang mengadu itu dia memiliki satu kemampuan, Bunda Nuning, mampu menerima aduan, lalu dia mampu menyembunyikan informasi itu jangan sampai disebar ke siapapun, karena menjaga etika kerahasiaan, agar si pengadu itu percaya kepada yang menerima aduan, dan begitu juga si penerima aduan percaya kepada yang mengadukan. Kenapa? Karena kalau tidak ada kepercayaan, akhirnya itu tidak akan optimal. Untuk itu, Ayahanda dan Bunda, ke depan agar setiap anak kita itu terhindar dari kekerasan, baik itu fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran, kita perlu membentuk pos aduan. Selain negara sudah menyediakan melalui SAPA 129 atau melalui WhatsApp 0814 kali 29129. Kita berharap Allah tetap memberikan cahaya kepada kita yang hari ini sudah lembut, semakin lembut lagi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hamid, terima kasih banyak jempol dan terima kasih karena informasi ini banyak yang mengatakan baru. Yang jelas mudah-mudahan ya kalau ada sekolah yang namanya Sekopor Cinta tadi itu di daerah kita mudah-mudahan juga ada. Kemudian ada buat sekolah ibu. Kalau bisa sekolah ayah juga karena nggak ada orang yang belajar untuk menjadi ayah yang baik kalau nggak belajar. Baik, mudah-mudahan ya ada sekolah untuk orang tua karena biar bagaimanapun juga buah hati adalah hal yang paling utama di dalam perjalanan sebuah mahligai rumah tangga. Kalau ada sekolahnya insya Allah. Tapi yang jelas nomor yang tadi Sapa 129 dan 08 satunya ada berapa tadi 4 kali, kemudian 129 dicatat. Kalau diperlukan Anda tahu dengan siapa Anda harus bicara. Pak Hamid, terima kasih sekali lagi untuk teman-teman. Mudah-mudahan kita semakin mampu menempatkan diri menjadi perlindungan bagi anak-anak kita. Bukan hanya keluarga kita tapi juga anak-anak bangsa ini. Insya Allah ya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.